Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita akan masuk pada materi tentang lembaga-lembaga negara. Yang pertama, pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah badan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan dan fungsi daripada lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada dua. Satu, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Yang kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya. Sehingga lembaga negara terbagi atas tiga. Yang pertama, lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, lembaga negara yang ditentukan dalam undang-undang. Yang ketiga, lembaga negara yang ditentukan dalam keputusan presiden. Jadi ada lembaga negara yang dia berasal daripada langsung konstitusi undang-undang dasar. Ada juga lembaga-lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang, dan ada juga lembaga negara yang dia ditentukan oleh keputusan presiden. Pada dasarnya, lembaga-lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar terdapat dua jenis, yang dinamakan main state organ dan state auxiliary bodies. Maksudnya, main organ adalah lembaga negara yang mendapatkan fungsi daripada Undang-Undang Dasar yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama. Jadi merupakan fungsi lembaga negara utama. Kenapa dia dikatakan sebagai fungsi lembaga negara utama? Karena memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan state auxiliary bodies adalah lembaga-lembaga negara yang atau disebut dengan lembaga-lembaga negara bantu, seperti TNI, Polri, dan sebagainya. Sehingga pada saat ini kita akan membahas khusus untuk main organ atau lembaga-lembaga negara utama. Yang pertama, lembaga legislatif itu memiliki daripada sistem kelembagaan. Secara umum, lembaga legislatif atau perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau unicameral system dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar atau bicameral system. Praktik daripada unicameral dan bicameral menurut Bagirmanan tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, ataupun sistem pemerintahan tertentu. Tetapi kedua bentuk itu merupakan hasil proses panjang praktek ketatanegaraan di berbagai belahan dunia. Contohnya, dalam sistem bicameral system atau sistem dua kamar di Inggris, terdapat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau The House of Lords dan House of Commons. House of Lords ini adalah majelis tinggi dan majelis rendah dinamakan The House of Commons. Sedangkan dalam bicameral system Amerika disebut dengan Senat, yaitu majelis tinggi, dan House of Representatives sebagai majelis rendah atau seperti dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan bicameral system itu terdapat pada masa Indonesia pra-amandemen, yang mana Indonesia menganut sistem
unicameral system. Kenapa? Pada saat itu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan lembaga tertinggi negara. Terdapat perubahan yang sangat signifikan sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sehingga memang dalam sistem kelembagaan, khususnya pada Dewan Perwakilan, betul-betul Indonesia menganut sistem unicameral. Karena kenapa? MPR memiliki kedudukan fungsi yang paling utama. Terjadi reposisi peran setelah amandemen Undang-Undang Dasar dan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara sederajat. Kenapa? MPR sebelum amandemen memiliki kewenangan yang superpower, menjadi supreme body, yaitu menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi setelah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kekuasaan kewenangan daripada MPR ini terbatas. Dia hanya melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR merupakan dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui daripada partai politik. Dan DPR memiliki daripada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi daripada legislatif. Yang kedua, ada fungsi budgeting atau anggaran. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan atau kontrol. DPR memiliki daripada kewenangan yang natural, yang asli, yaitu membentuk daripada undang-undang. Jadi kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan DPR. Walaupun presiden juga memiliki hak untuk mengajukan daripada RUU rancangan undang-undang, sebagaimana dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah ini sebenarnya merupakan hasil daripada sistem bicameral system. Jadi praktek daripada bicameral system, sistem 2 kamar, yaitu dengan menempatkan Dewan Perwakilan Daerah yang tujuannya dia memiliki fungsi check and balances, fungsi cek dan fungsi saling mengimbangi. Maksudnya apa? Agar DPR ini ada lembaga yang mengimbangi dalam membentuk undang-undang dasar. Walaupun pada kenyataannya terjadi banyak problematika tentang kewenangan daripada DPD. Karena sebelumnya DPD ini tidak memiliki kewenangan yang signifikan, kewenangan yang important, yang penting dalam hal membentuk daripada undang-undang. Kemudian DPD memang memiliki daripada kewenangan untuk fungsi daripada legislatif. Salah satunya yaitu DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan sebagainya. Intinya DPD ini sama seperti dengan Senat. Dia utusan daripada daerah yang mengajukan daripada rancangan undang-undang yang berkaitan, yang bersifat kedaerahan. Kemudian lembaga legislatif, lembaga eksekutif. Eksekutif ini merupakan lembaga yang menjalankan daripada undang-undang. Harus kita memahami, membagi daripada kewenangan presiden
sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada pasal 6, pasca amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum. Sehingga memang presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh daripada majelis permusyawaratan. Jadi presiden memiliki kekuasaan dalam bidang eksekutif. Salah satunya kekuasaan presiden itu berhak mengajukan rancangan undang-undang, kemudian presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden menerima penempatan duta negara lain dan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sehingga dalam hal presiden sebagai lembaga eksekutif, kita harus benar-benar harus bisa membedakan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala daripada pemerintahan. Begitu juga wakil presiden. Secara garis besar, wakil presiden ini membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Kemudian, wakil presiden itu menggantikan presiden sampai habis waktunya. Jika presiden meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Dan memperhatikan secara khusus menampung masalah-masalah yang perlu menyangkut dengan bidang kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Jadi pada intinya, lembaga eksekutif juga ini dibantu oleh dewan-dewan menteri. Jadi menteri-menteri ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sehingga menteri itu diangkat langsung oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian yang terakhir, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman yang disebut dengan kekuasaan daripada kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka, yang merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan kehakiman dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah daripada undang-undang, dan berbagai kekuasaan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, sehingga Mahkamah Agung dalam hal ini itu dibagi badan-badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Setelah itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang baru yang dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 24C, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan. Yang pertama,
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau yang disebut dengan judicial review. Sebenarnya tujuan dibentuknya daripada MK ini sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of constitution. Tujuan pokoknya agar bagaimana konstitusi ini memiliki marwah, memiliki daripada kedudukan yang tinggi. Yang kedua, MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian presiden atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian MK juga mempunyai kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan ada juga satu kewenangan daripada MK, yaitu MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap pendapat MPR bahwa presiden atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7A. Jadi ketika presiden memiliki pelanggaran hukum, maka Mahkamah Konstitusi wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Kemudian KY. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, KY juga Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Memang dalam konteks ketatanegaraan, KY mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan KY secara normatif sebagai lembaga negara diatur dalam bab ke-9 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan MA diatur pasal 24A dan MK diatur pasal 24C. Jadi dengan konstruksi demikian timbul permasalahan hukum terutama berkaitan dengan eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan. Karena hal ini memang cukup kita pahami, KY ini bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi mengapa keberadaannya ditaruh dalam bab kekuasaan kehakiman. Karena Komisi Yudisial ini dia bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan daripada kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Intinya memang KY ini memiliki peranan penting terhadap bagaimana perilaku hakim. Daripada lembaga-lembaga ini, ada juga lembaga-lembaga yang sifatnya state auxiliary body, seperti Tentara Nasional Indonesia, kemudian Polri yang memang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, dan beberapa lembaga negara lain yang dibentuk melalui undang-undang seperti komisi-komisi, Komisi Pemilihan Umum, Komnas HAM, dan sebagainya. Hanya ini daripada materi tentang lembaga-lembaga negara, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.